Mbak, kita latihan dulu tadi. Dari laporan hasil audit gudang umum dok ya, titipan. Yang kedua ada penjualan barang tidak akurat. Nah sudah itu terdiri awalnya tahun 91 ya, ikut kakak ke Buntang, dan sebulan setelah saya berada di Buntang ada informasi ada lowongan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ya awalnya kami langsung di keuangan di bagian invoicing mulai tahun 92, tepatnya di bulan April 1992. Jadi staf keuangan di situ sempat menjadi kepala seksi keuangan, terus naik lagi ke manajer keuangan SDM dan umum di Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang dulunya yayasan dan sekarang sudah menjadi PT. Di terakhir ditempatkan di SPI yang semula kami juga sendirian, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah berempat termasuk kepala SPI. Nanti diukur dua depan belakang kan, kalau yang bingung-bingung ini semua nggak tahu di mana. Mungkin udah enggak. Ini ya. Dari yang terintegrasi dengan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya adalah waktu saya mau diangkat menjadi karyawan tetap yayasan. Kami harus melakukan psikotes 2 kali. Yang pertama dari lembaga dari Jakarta, yang kedua lembaga dari Surabaya. Dan di tahun 96 itu awalnya kami dari sekian ratus orang yang diterima menjadi karyawan yayasan adalah 56. Jadi sekarang masih ada grupnya, grup di WA angkatan 96 atau 56 orang itu. Dan tentunya kan dengan bergulirnya waktu, teman-teman yang angkatan pertama, angkatan 96 itu sudah mulai banyak yang pensiun, termasuk saya juga sebentar lagi. Yang selanjutnya adalah yang paling berkesan bagi saya adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi antara karyawan biasa, cleaning service, dokter spesialis, dokter umum, dan direktur, bahkan direktur pun tidak ada jarak dengan semua karyawan. Itu yang sangat berkesan di RSPKT Group. Dari kami itu sudah banyak pemanisnya. Oke, dari tahun berapa ini nggak bergerak-gerak ini? Ini juga pesan-pesan saya adalah kebersamaan dan kekeluargaan untuk tetap dijaga, dan juga untuk teman-teman yang di RSPKT Group PT KMU, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri tentunya, dan tentunya bagi orang lain. Dan juga yang terutama yang kedua adalah jadilah orang yang dikenang di saat kamu sudah tidak berada di perusahaan ini, tentunya kenangan yang baik. Saya ucapkan terima kasih, terutama karena saya lama di keuangan, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Duit Crew yang sampai saat ini pun saya masih masuk di grup Duit Crew. Duit Crew semangatku, dan juga kepada mentor-mentor kami, guru-guru kami pendahulu, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Terima kasih PT KMU. Saya bangga telah menjadi bagian dari PT KMU. SPI, your strategic partner. Let's scale up. Arungi. Loh, Pak Uda udah mau pensiun ya? Bukannya kita seumuran? Rasa nggak terasa ya bareng dia. Dari dulu di masih zamannya RS sampai di KMU,
ya banyak sih kesan-kesan sama beliau. Menurut saya Pak Udin itu bukan cuma teman, tapi bisa jadi panutan saya. Dia bisa jadi kakak, tempat kadang curhat juga, termasuk keluarga, termasuk pekerjaan. Dan kami juga suka dinas bareng, malah satu kamar malah. Iya sih, maksudnya supaya irit aja sih maksudnya gitu. Dan kami itu pernah sampai nggak makan seharian gara-gara macet di Jakarta tuh. Kita mau turun juga nggak enak karena gabung sama yang lain. Ya akhirnya kami makannya malam. Tapi sih kita ke puncak waktu itu, jadi asik. Jadi yang apa namanya lapar itu hilang sih sampai malam. Semoga Pak Udin di karir kedua ini bisa lebih sukses, jaga kesehatan. Kita tetap berteman. Pak Udin tetap kakak saya. Karena selain di kantor kan juga ketemu di luar. Dia tuh Pak Udin agamis, suka ketemu di masjid. Jamaah bareng ya. Sukses Pak Udin. Salam dari kami. Thank you. Assalamualaikum Mas Sam. Apa kabar? Pertama kali gabung dengan Mas Samsudin yaitu pada Februari 1996 ya, di mana saya pertama kali bekerja di RSPKT yang saat itu masih yayasan. Kami dalam bekerja banyak sekali pengalaman saat memulai semuanya dari awal ya. Pada saat apalagi saya yang pada saat itu baru lulus dan belum pernah punya pengalaman bekerja, banyak belajar dari beliau. Terima kasih banyak Mas Sam untuk ilmunya, semoga menjadi jariah ya. Dan dalam bekerja nilai positif yang kami bangun bersama yaitu dari dulu Mas Sam tidak pernah berhitung soal bekerja. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan ya. Pada saat dulu kami mulai dari belajar dari bekerja sebagai clerical sampai akhirnya kami belajar bekerja sebagai manajer di manajerial. Kami sama-sama belajar bersama dan kami bisa bekerja bersama. Jika ada kesulitan-kesulitan kami coba hadapi bersama, seperti itu. Dan itu jadi pengalaman berharga sekali buat saya selaku pribadi dalam selama ini berinteraksi dengan Mas Samsudin. Mas Samsudin yang terkenal kalau kemana-mana selalu didampingi dayang-dayang, ya. Tuh, jadi kemanapun banyak yang ikut karena beliau terkenal support, gitu. Yang paling berkesan yaitu pada saat kami jalan-jalan ke Jakarta menghadiri acara pernikahan salah satu sahabat kami. Pernikahan putrinya Mbak Jubaidah yang di Jakarta, kami berangkat ke sebelumnya menyempatkan diri ke Bandung, dan di sana benar Pak Samsudin selalu didampingi dayang-dayangnya, selalu didampingi 3 wanita cantik ya Mas Sam ya, yang menurut kami cantik-cantik loh, karena kalau tidak cantik Mas Sam mesti tidak mau kan gitu ya. Jadi kemanapun kami pergi selalu ada Mas Sam yang sangat sabar mendampingi kami, mengurus kami. Bukan kami yang mengurus ya kalau dengan Mas Samsudin, tapi Mas Samsudin yang mengurus kami. Terima kasih banyak ya. Ya alhamdulillah pengalaman berharga banyak saya dapatkan selama bekerja dan berinteraksi dengan Mas Samsudin, baik dari sisi kedekatan kami secara personal maupun dari sisi kedekatan kami dalam interaksi di pekerjaan, seperti itu. Saya mengenal baik keluarganya dan begitu juga dengan Mas Samsudin mengenal baik keluarga saya. Jadi hubungan kami tidak hanya sebatas hubungan pekerjaan, kami lebih ke arah hubungan yang lebih kekeluargaan, seperti itu. Alhamdulillah tanpa terasa Mas Samsudin sudah mau masuki usia 56 tahun ya. Usia kalau menurut saya lucu-lucunya jadi benar-benar bisa berekspresi bebas,
benar-benar bisa melakukan apa yang selama ini tidak bisa dilakukan Mas Samsudin yang masih karena terikat waktu, terikat kewajiban sebagai karyawan gitu. Jadi doa saya semoga apa yang sudah selama ini Mas Samsudin lakukan, baik itu di bisnisnya yang selama ini sudah berjalan semakin sukses ke depannya, menjadi juragan ya, dengan lapak yang semakin banyak, tidak hanya di Pasar Rawa Indah, tidak hanya di BSD, tapi juga bisa membuka di luar kota Bontang ya. Tetap semangat Mas Sam, selalu sehat bersama keluarga, bersama jengsrinya yang selalu setia mendampingi. Kalau di kantor cukup kami Sakinah Mawaddah Warahmah yang selalu mendampingi Mas Sam, tapi kalau di rumah cukup jengsri yang mendampingi Mas Sam ya. Selamat berbahagia, selalu sehat, dan menebus waktu yang selama ini habis untuk pekerjaan, kembali ke keluarga bersama istri, bersama anak, mantu dan cucu tersayang. Sehat-sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi. Hubungan kita tidak hanya sebatas Mas Sam sebagai karyawan, saya sebagai karyawan, demikian juga yang lain. Hubungan kita lebih dari itu. Silaturahmi kita akan terus terjaga tanpa batasan waktu. Ya, terima kasih. Tak terhingga dari saya secara pribadi, dan mohon maaf jika dalam interaksi selama ini ada yang tidak berkenan. Bukan mungkin Bu ya, jelas ada, karena kita sudah bekerjanya bareng, sudah hampir 27 tahun ya, kita bekerja bersama. Akan banyak hal-hal mungkin yang tidak berkenan atas tindakan-tindakan saya di hati Mas Samsudin ya. Terima kasih banyak, salam sehat, doa yang terbaik untuk Mas Samsudin dan keluarga tercinta. Assalamualaikum. Hai Pak Udin, sudah tiba ya waktunya pensiun. Pak Udin itu teman kerja dan partner kerja paling baik. Kita pernah satu ruangan, kemudian beliau itu pembimbing terbaik, berbagi ilmu terbaik, ilmu tua kalau beliau bilang. Karena kalau ilmu tua itu nggak ada tuh diterima di dalam bangku kuliah. Dari beliau lah saya belajar banyak. Pengalaman paling seru waktu kami jalan-jalan ke Bandung dan ke Jakarta. Beliau satu-satunya laki-laki yang jagain kami bertiga, si Sakinah Mawaddah Warahmah. Pasti kalian bingung, siapa tuh Sakinah Mawaddah Warahmah? Nanti ya kita episode selanjutnya. Kalau pengalaman dalam bekerja, paling serunya itu kami pernah satu ruangan, suka dukanya kalau ditagih sama vendor, cash flow-nya lagi nggak baik. Wah, kami saling melengkapin, buat kata-kata puitis biar vendor ngulur-ngulur waktu nggak nagih. Moga berkesan ya Pak Udin dan masih mengingat. Yang pasti kalau jangan lupa kita pernah tidur barengnya dalam satu ruangan, maksudnya gitu pas jam kerja, maksudnya pas jam istirahat kerja. Pak Udin sudah punya cucu ya, masa pensiunnya mudah-mudahan lebih baik dari yang sekarang menjadi karyawan. Tokonya berkembang, UD Gajah Mungkurnya berubah menjadi PT Gajah Mungkur. Kalau perlu komisaris, nanti saya bersedia menjadi komisaris PT Gajah Mungkur. Selamat berjuang Pak Udin, sampai bertemu. Oh iya, jangan putus silaturahmi ya. Kita Pak Udin kan cuma pensiun, bukan pensiun gitu ya. Cuma pensiun kerjaan maksudnya, bukan pensiun yang gimana-gimana. Jadi tetap main-main ke keuangan, kita silaturahmi karena kami perlu sponsorship dari PT Gajah Mungkur. Sampai ketemu lagi Pak Udin di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama berkolaborasi sama Pak Udin, banyak sekali pengalaman yang sekian tahun sudah bersama, kerjasama mulai dari tahun 91
sampai dengan sekarang biasanya banyak yang lucu-lucu. Pokoknya kita badutan aja selama berteman. Apalagi kalau sudah ngumpul di keuangan, ya kekeluargaan banget sih. Jadi terasa banget kalau pas Pak Udin udah mau pensiun gitu, ada rasa kehilangan. Cuman ada bahagianya karena dia akan melanjutkan bisnisnya. Ada yang di Bontang, ada yang di Wonogiri. Kayaknya sih dia mau launching di ini, kafe mewah. Ternyata mewah itu bukan kafenya yang mewah, tapi kafe itu singkatan dari mepet sawah. Jadi itu aja sih yang bikin aku geli sama dia, sama kita deketnya bukan sama Pak Udin aja sih, sama keluarganya juga deket. Jadi setiap ada event apapun, lebaran ataupun jalan-jalan healing itu ya bisa bareng. Itu sih ya, mudah-mudahan kedepannya Pak Udin bisa lebih sukses nekuni bisnisnya, terus bahagia kumpul bersama keluarga. Semangat Pak Udin.